Hai, perkenalkan, nama saya Isniatun Khairiyah, peserta Latsar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021, gelombang 3, angkatan 5. Materi Learning Journal Agenda 2 Part 2 yang akan kita bahas yaitu komitmen mutu dan anti korupsi. Pembahasan pertama tentang komitmen mutu. Apa sih komitmen mutu itu? Banyaknya keluhan masyarakat atas buruknya pelayanan aparatur pemerintah merupakan cerminan penyelenggaraan layanan yang kurang bermutu. Untuk itu, perlu adanya layanan yang berkomitmen pada mutu melalui penyelenggaraan tugas secara efektif, efisien, dan inovatif. Indikator nilai komitmen mutu dimulai dari efektivitas yang menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, bagaimana tujuan yang ditetapkan di awal bisa berhasil atau justru sebaliknya. Yang kedua, yaitu efisiensi, yang merupakan ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga diketahui ada atau tidaknya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme kerjanya. Yang ketiga, yaitu inovasi, perubahan perilaku atau suatu kreasi, ide, praktek atau objek yang dianggap baru untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, maupun keunggulan dalam bersaing. Inovasi dilandasi oleh keberanian berinisiatif untuk menampilkan kreativitas sehingga memunculkan ide-ide baru. Inovasi dalam layanan publik mencerminkan hasil pemikiran yang baru yang bersifat konstruktif, sehingga dapat membangun karakter dan mindset baru sebagai ASN, diwujudkan dengan profesionalisme pelayanan yang berbeda dari sebelumnya. Yang keempat, yaitu mutu. Mutu mengacu pada kepuasan pelanggan yang mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan kepuasan diperlukan adanya manajemen mutu yang dilaksanakan secara terintegrasi untuk meningkatkan kinerja dengan melibatkan seluruh komponen organisasi. Menurut Bill Craig dalam Alexander Sindoro memperkenalkan 5 pilar manajemen mutu terpadu, di mana proses dengan produk harus bersamaan, kemudian pemimpin dengan komitmen harus segaris. Dengan artian, pemimpin membuat komitmen untuk organisasi, dan dari organisasi itu memproses untuk menghasilkan suatu produk. Teknik atau metode perbaikan mutu diantaranya yaitu metode Plan Do Check Act atau PDCA, digunakan untuk membantu organisasi dalam melakukan perbaikan secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu ada 4 kriteria utama untuk mengukur keberhasilan implementasi manajemen mutu. Dimulai dari yang pertama yaitu kesadaran akan mutu dan berorientasi pada mutu, yang kedua bersifat kemanusiaan, yang ketiga melalui pendekatan desentralisasi, dan yang keempat manajemen mutu yang diterapkan secara menyeluruh. Dan adanya dimensi kualitas layanan publik yang meliputi changeables, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Karakteristik nilai dasar komitmen mutu yang pertama yaitu mengedepankan komitmen terhadap kepuasan masyarakat, memberikan layanan yang cepat, tepat, ramah, dan menyentuh hati. Yang ketiga, memberikan perlindungan konsumen, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam mengambil keputusan, dan melakukan upaya perbaikan yang berkelanjutan. Tujuan utama adanya pelayanan berbasis nilai-nilai dasar komitmen mutu yaitu mengutamakan kepentingan sebagai pelanggan, menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah, meningkatkan kesetiaan dan kepuasan sebagai pelanggan, serta menjalankan tugas, peran, dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara akuntabel, profesional, dan inovatif. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu. Dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN, komitmen mutu mendorong terciptanya budaya kerja yang unggul, yang dapat menumbuhkan keberanian untuk berkreasi dan berinovasi. Dengan adanya pelayanan publik yang adil dan bermutu, diharapkan mampu menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Materi terakhir yaitu anti korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang berasal dari bahasa yang lebih tua yaitu corrumpere.
Istilah korupsi dalam bahasa Inggris yaitu corruption dan dalam bahasa Belanda corruptie yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary menjabarkan bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Sedangkan tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum yang disertai sanksi pidana tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi, dapat diartikan, tindak pidana korupsi berarti suatu perbuatan melawan hukum dengan melakukan korupsi. Lalu, bagaimana korupsi dapat terjadi? Korupsi dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan, sehingga seseorang melakukan korupsi, bisa karena terpaksa, memaksa, atau dipaksa. Secara individual, aspek mana yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya korupsi? Secara umum, akibat dari korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan, serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, di antaranya berpengaruh pada tata ekonomi, tata sosial budaya, tata politik, dan tata administrasi negara. Apa saja sih yang merupakan ciri-ciri dari korupsi? Ciri-ciri dari korupsi yang pertama yaitu dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang akan diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, serta mengkhianati kepercayaan. Kesadaran anti korupsi dimulai dari spiritual accountability yang merupakan tujuan hidup dan kesadaran hidup yang harus dipertanggungjawabkan. Spiritual accountability ini dimulai dari niat yang baik, visi dan misi yang baik, usaha yang terbaik untuk mencapai hasil yang terbaik. Sebagai seorang ASN, kita harus mempunyai spiritual accountability dan harus mampu mengimplementasikan dalam public accountability ini. Sistem integritas nasional yang merupakan konsep integritas yang komprehensif untuk memastikan bahwa bangsa Indonesia dapat mencapai tujuan nasionalnya, mulai dari integritas sebagai suatu nilai pada tataran individu sampai integritas sebagai pencapaian tujuan dalam tataran organisasi dan integritas sebagai kesatuan dalam tataran bangsa. Bagian penting dari konsep tersebut adalah adanya tunas integritas, yaitu pribadi-pribadi yang memiliki komitmen integritas yang tinggi dan bersedia membangun sistem integritas organisasi maupun bangsa. Tunas integritas berprinsip pada manusia sebagai faktor kunci perubahan untuk melakukan pemberantasan korupsi yang dimulai dari perbaikan akhlak dan moral. Lalu, nilai-nilai dasar anti korupsi yang wajib kita tanamkan dalam diri kita adalah jiwa-jiwa jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Yang terakhir yaitu internalisasi integritas akan maksimal ketika kita mampu menggabungkan pendekatan inside maupun outside. Untuk terjadinya hal tersebut, maka perlu adanya lingkungan yang berintegritas, misalnya memperbanyak hidup dalam lingkungan yang positif. Yang kedua, melakukan proteksi integritas, misalnya memastikan pengaruh lingkungan yang negatif tidak masuk dalam diri atau pikiran kita. Dan yang ketiga, yaitu adanya perubahan sistem nilai. Misalnya, jika pengaruh sudah masuk dalam diri maupun pikiran kita, segera lakukan teknik perubahan sistem nilai agar yang negatif dapat dihapuskan dan diganti dengan yang positif. Dengan adanya tunas integritas dan membangun sistem integritas nasional, kita sebagai generasi penerus bangsa diharapkan mampu memberantas serta menghentikan segala bentuk tindakan korupsi di negeri ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat ya. Semangat menjadi ASN muda yang unggul dan berkompeten. ATR BPN melayani profesional terpercaya.